Ustaz, apa kabar? Alhamdulillah Kang Asa, alhamdulillah Ya baik. Allah, penuh berkah Ustaz. Ini Amin. ziarah ya dan Masya umroh ya. Allah. Ya Allah, Ya, alhamdulillah Masya kemarin sempat Allah. menunaikan ibadah umroh ya. Alhamdulillah, Dan cuaca sedang sangat baik sekali baik ya. dan Ada kita pengalaman ini yang menarik atau apa yang bisa dibagi sama kita barangkali ya, sedikit. ya, alhamdulillah yang jelas ibadahnya lancar ya. Hmm. Eh, juga padat ya, itu Oh, karena padat. di akhir tahun kebetulan juga Hmm. banyak yang libur ya, Hmm. di beragam tempat sehingga jumlah jamaah begitu padat seperti Hmm. kita sedang menunaikan ibadah haji. Oh, Masya Allah. Ya. Eh, Demikian juga ya pada baik itu di Madinah, apalagi di Mekah. Masya Allah. Dan seperti biasa tentu kita melakukan ibadah umroh, Hmm. juga melakukan ibadah-ibadah lainnya di dalam Masjidil Haram. Hanya saja eh, biasanya eh, saya suka juga ya, artinya selain tentu berdoa, Hmm. memeluk Ka'bah, mencium Ka'bah, Hmm. dan kadang jika ada kesempatan juga mencium Hajar Aswad. Masya Allah. Tetapi saya melihat pada kemarin itu orang begitu banyak, padat, Hmm. berebutan satu dengan yang lain ya, Oh, Masya Allah. dengan tubuh besar dari beragam negara-negara, eh, Timur Tengah, Afrika ya. Ya. Saya akhirnya berpikir bahwa kenapa sih kita harus kemudian berebut ya mencium Hajar Aswad Hmm. ini? Eh, Betul bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencium Hajar Aswad ya. Hmm. Sehingga pada saat itu sahabat Umar bin Khattab berkata, wahai batu, ya Hajar, kalaulah bukan karena aku menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menciummu, Hmm. maka aku tidak akan pernah menciummu, sambil mengetuk Masya Allah. dengan tongkatnya ya, Hajar Aswad. Tetapi pertanyaan paling mendasar, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium Hajar Aswad ini? Hmm. Saya pertama tentu tidak eh, terlalu yakin ya bahwa sebagian besar kita yang berebut mencium Hajar Aswad itu karena makna dari Hajar Aswad. Sebagian tentu menganjurkan mencium Hajar Aswad karena dalam riwayat disebutkan bahwa Hajar Aswad itu tadinya berwarna putih, tapi karena dosa-dosa orang yang menciumnya, Hajar itu kemudian menyerap setiap dosa itu sehingga menjadi hitam. Hmm. Eh, Ya mungkin juga karena memohon ampunan Allah, karena menciumkan wajah Hajar Aswad itu harapannya Hmm. dosa-dosa terampuni ya. Kemudian Allah putihkan wajah kita nanti di saat Allah menghitamkan wajah Hmm. manusia. Yauma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh ya. Pada hari dicerahkan wajah dan digelapkan wajah. Tetapi ada makna yang lebih dalam tentu saja bahwa kenapa Rasulullah SAW mencium Hajar Aswad ini. Rasulullah wujud yang mulia, yang agung, tapi merendahkan dirinya dan mencium Oh, Hajar Aswad. Karena Hajar Aswad ini sebagian, bahkan di dalam Ibnu Arabi, misalnya Futuhatul Makiyah, disebutkan itu sebagai yadullah ya, tangan iya Allah. tuh. Jadi ketika seseorang itu taslim, ketika Hmm. kita tawaf dan mengucapkan taslim ya Hmm. kepada Hajar Aswad, melambaikan tangan, itu Ya. kita memegang kembali tangan Allah dan berbaiat kepada Allah. Masya Allah. Jadi ketika seseorang kemudian memasukkan wajahnya ke Hajar Aswad, menciumi Hajar Aswad itu, eh,
pertanda bahwa dirinya menyerahkan sepenuhnya dalam kekuasaan, dalam eh, keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap dirinya. Masya Seharusnya Allah. orang-orang yang mencium Hajar Aswad itu di hatinya diniatkan agar setelah dia mencium Hajar Aswad ini, maka dia menjadi seorang hamba yang baru, hamba yang segala tindakan, langkahnya, perkataannya adalah pilihan yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, Masya Allah. Itu maknanya. Terima kasih Ustaz.